Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama guru kita bersama Kiai Haji Abdul Wahab Maimun, semua keluarga besar Mbah Maimun, Gus Yofur, Neng Nadia, semuanya kita hormati, dari Pertamina semuanya, wonten Mas Ari, wonten Mas Solikin, Mas Latif, semuanya saya hormati. Saya sebetulnya sudah 3 tahun yang lalu sering dimintai ngaji sama Pertamina, dan karena saya sudah daftar jadi resi, tengok-tengok di rumah itu sudah nggak mau ya. Alhamdulillah Pertamina punya cara yang agak nggak benar itu, memanfaatkan Gus Yofur ngundang saya. Semoga Allah memaafkan. Itu otak politiknya masih jalan itu. Tapi alhamdulillah semoga ini kesalahan yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Karena politik itu penting. Dulu itu ada orang berdoa di depan makam Rasulullah SAW. Itu doanya itu agak mengganggu itu, agak menteror. Ya Allah, jika saya jadi orang baik, maka yang senang ini kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kalau saya jadi orang jelek, itu yang senang musuhmu, yaitu setan. Monggo terserah, jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan atau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Itu kata Allah, ini agak repot. Intinya terus, ya sudah kamu jadi orang baik saja, biar kekasih saya seneng. Jadi kadang-kadang hubungan dengan Allah juga harus pakai politik gitu. Jadi in kuntu sholihan surra habibuk. Kalau saya jadi orang soleh maka yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang jelek yang senang itu musuh engkau. Terserah jenengan sebagai Tuhan milih mana, menyenangkan kekasihmu atau menyenangkan musuhmu. Jadi kadang-kadang dalam dunia ngaji itu juga harus ada akal-akalan gitu. Saya berkali-kali jadi korban. Sebetulnya saya senang uzlah itu bukan karena apa-apa. Satu, iktifa dengan kiai yang sudah ada. Kedua, ya bapak saya itu namanya Kiai Nur Salim, itu punya bapak namanya Mbah Nur Sam. Sepuh-sepuh itu memang uzlah. Mungkin faktor gen. Jadi saya membatasi sekali. Tadi meneruskan ngajinya Gus Yofur, saya disuruh agak lama, tapi bukan lama, agak lama itu ya 15 menit sambil nunggu Gus Idror. Tadi beliau cerita Mbah Maimun itu menjadikan belajar itu torekoh itu ilmu, kata Mbah Mun, mengajar. Jadi beliau saking tawaduknya nggak pakai bahasa Arab. Memang teks hadisnya itu Arabnya itu ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa mawalahu aw aliman aw muta'aliman. Jadi dunia ini semuanya terlaknati kecuali yang terkait ingat Allah, ingat belajar, ingat ilmu. Saya sering, karena saya ini termasuk peneliti, saya bikin analogi. Ada rumah itu lengkap, ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, ada makanannya. Tentu yang masuk rumah itu terburuk itu adalah nggak ngerti yang punya rumah itu siapa. Nggak punya rumah itu siapa, kamu langsung makan, langsung tidur, langsung memanfaatkan isi rumah itu tanpa ingin tahu yang punya siapa. Betapa buruknya itu. Nah, kira-kira seperti itulah pengajaran kita di pesantren. Pertama yang harus kamu ngerti itu ma'rifatullah. Kamu tahu yang punya dunia ini siapa. Kok tahu-tahu kamu pakai minyaknya kamu bor Pak Ari, terus dijual, terus menghidupi sekian banyak orang, itu milik siapa? Itu tidak milik direkturnya, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ngerti itu nomor 1. Jadi ya sama, kamu mau sowan sini itu harus matur Mbah Ubab sebagai putra Mbah Mun tertua, matur Mbah Ghafur. Kalau ngundang saya ya harus lewat Gus Yofur. Jadi pokoknya harus ngerti dulu gitu. Intinya itu harus ngerti dulu. Itu ada orang Gus biasa dimarahi istrinya tuh senengnya sama saya bukan main. Karena saya sering cerita ilmu itu penting. Yang bikin orang nggak kaget tuh ilmu. Kamu tahu kan istri kamu pantangannya itu kamu pulang nggak bawa uang, sudah gitu punya cerita di luar kamu tuh nggak macem-macem. Ya Gus tahu. Setelah pulang betul-betul tidak bawa uang, ada kabar kamu macam-macam. Istri kamu marah tidak marah. Setelah marah betul, Anda harus bangga karena itu sesuai teori ilmu Anda. Akhirnya setiap dimarahi istri itu dia bilang ternyata ilmu saya akurat.
ilmu saya benar gitu. Jadi ilmu itu penting supaya kalau kita ngalami apa itu tidak kaget. Di mana-mana atasan itu ya marahi bawahan, bawahan itu takut sama atasan. Suatu saat kamu dimarahi Pak Ari, ya berarti sodako ilmu saya memang akurat. Karena tidak ada ilmu yang mengajarkan bawahan marah sama atasan. Ya sudah, anggap saja itu sesuai teori. Jadi enak lah, anut ilmu itu enak. Tadi kalau Gus Zofur cerita dulu di Madrasah Sarang sampai di Al-Azhar, itu takutnya kiai itu kalau diancam santri itu boyong. Memang ketika saya ngaji sama mas saya Sarang termasuk sama Mbak Ubab itu masyhur itu, kalau ada orang nggak naik kelas itu kiainya diancam saya naik atau kembali ke terminal. Itu kiai biasanya takut. Itu cerita terkenal. Ternyata di Al-Azhar sama. Tadi ada anak Thailand nggak hafal 8 juz, bawa tiket Gus. Saya pulang ke Thailand tidak jadi orang, Pak dosen yang dosa, lulus. Lah itu di cerita-cerita yang diceritakan Said Muhammad termasuk di Abu Abul Farad juga gitu. Ada orang tuh dosanya banyak sekali, kesalahannya banyak sekali. Sampai diceritakan itu kesalahannya digelar itu tis'atan wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin maddul basor. Jadi dokumen kesalahannya itu 99 box kotak, per kotak itu sepanjang mata melihat. Sampai orang ini putus asa karena pasti masuk neraka. Tapi kata Allah, kamu tenang saja. Dan Allah itu sangat, ya kalau boleh dibahasakan itu sangat fair. Sampai Allah tanya, adzolamat kakatabati, apa para penulisnya itu dolim sama kamu sehingga sentimen kalau kamu jelek ditulis, kalau baik gak ditulis. Enggak Gusti, memang saya salah betul. Jadi di antara pertanyaannya Allah itu adzolamat kakatabati. Akhirnya terus sampai itu nyata salah, terus kata Allah, la zulma alaikal yaum, kamu tenang saja, kamu punya satu kebaikan. Terus Allah mengeluarkan satu kotak kecil. Terus kata orang itu, sudah Gusti, gak usah, gak penting. Masa 99 box dilawan kotak kecil. Tapi di situ isinya itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika malaikat disuruh nimbang sama, coba timbang kesalahan yang sebanyak itu dengan hadil kalimat. Fatosat as-sijillat. Ternyata yang menang itu kalimat la ilaha illallah, yang ini salah, nggak diabaikan. Itu terus kata hadis terakhir, fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayun. Dibanding kalimat ini semuanya itu nggak ada artinya. Karena kira-kira logikanya gini, malaikat bisa diteror sama Allah. Kamu berani ngabaikan nama saya. Jadi kalau saya dipanggil orang 1000, terus satu Gus Zofur, itu milih Gus Zofur, kamu berani mengabaikan putra Mbah Maimun? Kan saya tidak berani. Jadi kira-kira gitu, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani mengabaikan kalimah la ilaha illallah? Ya tidak berani Gusti, dia sudah menangkan. Jadi intinya itu penting sekali kalimah-kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sujud tadi yang diajarkan Gus Zofur, apalagi tahajud, terus dilihat anak, katanya seneng sekali. Ternyata bapak saya ahli tahajud. Kalau nggak dilihat ya diceritakan Gus baginya. Tapi apapun itu supaya analogi ya, agama itu dimulai diantaranya selain Quran, hadis, ijma itu kias. Kias itu analogi. Ya kayak tadi, kamu masuk rumah, di situ semuanya lengkap, fasilitas lengkap, kamu pakai aja tanpa terlintas tahu yang punya itu siapa, yang mengizinkan itu siapa. Betapa buruknya itu. Sama betapa buruknya kita nikmati alam raya ini kemudian tidak tahu yang punya siapa. Nah, mengerti itu disebut ma'rifatullah. Sehingga orang yang tidak ngerti itu termasuk dalam riwayat tadi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrawah wa mawalahu aw aliman aw muta'aliman. Gini ku ngoten mawon kata-kata sing bingung mboten kula tok, jenengan luwih bingung. Mergo napa nggih? Repot kabeh lho. Ilmu nak kakean repot. Kula mawon repot malah jenengan repot. Soalnya tak janjeni swarga ngoten mawon kersane seneng. Mau jare Gus Zofur ngoten. Ado-ado Semarang rene numpak bis mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan apa ilal jannah. Jadi pokoke ngaji teng adat pesantren guys, pokoke sing seneng wis mboten ngancam-ngancam wis. Ini wasiate bapak kula. Bapak kula sering cerita, wong ning omah diamuk bojone utange akeh, ning tempat ngaji diancam neraka. Dadi ning omah diancam, ning tempat ngaji diancam. Jadi min jahanam ila jahanam. Kata bapak saya, pokoke ngaji ku sing seneng. Alhamdulillah guru saya juga guru bapak saya Mbah Maimun tuh kalau ngaji ya guyon itu. Sampai pernah beliau cerita,
Aku tahu disalahno wong, ngaji kok guyon terus. Dawe Mbah Mun lucu. Mergo aku wis iso maca, cara rapati iso ya ora iso guyon, mergo wis meruntus roh kitab iku. Mas kok mikir terkipe piye wis meruntus. Ora kober apa? Guyon. Supir nampun ahli kan santai mawon guyon, nak latihan kan tegang. Jadi kadang-kadang guyon itu buktekno alime orang tertentu, tapi tentu yang sekali Mbah Mun, yang sekali orang-orang itu. Nggih mboten mawon kula kepengin nggih pokoke jenengan ngerti lah kenapa yang tidak malun, yang tidak terlaknati itu orang yang ngerti, karena kamu masuk Pertamina harus tahu direkturnya siapa, prosedurnya kayak apa, masuk rumah juga gitu, nyupir juga gitu. Pertama yang harus tahu ini remnya kayak apa, semuanya harus tahu. Dan tentu di alam raya ini yang penting adalah tahu. Makanya Imam Bukhari ketika cerita babu fadilatil ilm, terus beliau mendalil qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Kata beliau kalimat yang menyelamatkan dunia akhirat itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya kata ilmu yang bisa mendahului kalimat itu, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat yang sesakral itu gak ada kata yang mendahului kalimat itu kecuali kata ilmu, yaitu fa'lam. Kata Imam Bukhari fabada'a bil ilmi. Nggih ngoten mawon Mas Ari, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim kita haturkan terima kasih. Kemudian sebelum kita beranjak kepada acara selanjutnya, kepada audiens dipersilahkan untuk bertanya. Satu dari perempuan dan satu dari laki-laki dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Muhammad Nasoha dari JPPU Ahmad Yani. Saya akan menanyakan yaitu masalah kalau jasad sudah mati itu di alam kubur, kalau ruh setelah meninggal dunia itu di mana, saya akan tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Mungkin dari perempuan ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Yang dari perempuan, monggo dipersilahkan. Ada yang dari perempuan yang mau bertanya, dipersilakan. Gak ada ya? Ada. Mungkin satu lagi dari putra, nggih. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus dari Semarang. Yang pertama, pada hari ini kami sangat berbahagia karena bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan tergolong tadi yang muta'aliman atau mu'aliman. Yang ingin saya tanyakan pada Gus Baha, tadi ada analog bahwa ketika orang masuk rumah yang sudah komplit dengan semuanya, mestinya tidak langsung makan tanpa berpikir sesuatu ini milik siapa. Lah kaitannya dengan Pertamina Persero yang memang tugasnya mengbor minyak dan sebagainya itu kan pasti ada yang memiliki. Barangkali selama ini belum ada ritual khusus yang mohon izin atau bagaimana kepada yang punya, sebaiknya bagaimana Pertamina dalam mengawali proses-proses yang harus dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Roh yang jawab Gus Iid, kalau itu saya yang jawab. Cek. Masalah roh. Rohnya gimana Gus? Ikut pesawat terbang apa enggak? Itu bagian pengisian bahan bakar Gus. Pesawat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, yang saya hormati seluruh masyayikh dan dari jajaran Pertamina, terlebih Kiai Haji Abdullah Ubah Gus Baha, Kiai Haji Abdul Ghafur, dan seluruhnya para ulama yang ada hadir di sini. Langsung saja mengenai roh itu yang saya baca. Jadi Al-Quran itu mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, semua itu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana adat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini Allah mempunyai sunnat Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Allah itu mempunyai kebiasaan, yang mana kebiasaan Allah itu Subhanahu wa taala itu memberi mustasnayat. Likulli syai'in mustasnayat. Jadi umpamanya orang kalau makan biasanya kenyang. Orang biasanya makan akan kenyang, tetapi sesekali kadang makan nggak kenyang. Orang kalau naudzubillah tertabrak, biasanya dengan kecepatan sekian akan meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaan bahwasanya semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana aturan alam itu juga yang membuat Allah, tetapi aturan alam itu tidak bisa mengatur semuanya. Ternyata yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesekali berbeda, ada sesuatu yang aneh dari aturan alam tersebut, entah nanti disebut mukjizat, karomat, maunah dan lain-lain. Nah, menurut ulama yang saya baca ya, itu roh ini termasuk mustathnayat beserta ada malaikat hamalatul arsy atau apa, itu yang kekal, termasuk surga. Kalau nggak salah, surga itu kan ada khilaf. Surga itu sekarang sudah wujud, surga besok ini loh, surga besok ini sudah wujud apa ghairu maujud. Nah itu kalau sekarang sudah wujud, masa hancur dulu akan ada lagi. Nah, jadi termasuk pengecualian dari sesuatu yang hancur itu termasuk adalah roh. Jadi roh kita ini yang akan abadi ila yaumil qiyamah. Jadi ini sekian dari kami ya. Ya, terima kasih ini ya Mbah Hasyim Asy'ari itu ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya kitab namanya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Di bab-bab akhir itu ada cerita tentang yang ditanyakan oleh Pak siapa ini? Pak siapa namanya? Pak Nasuha ya. Ada perbedaan dalam memahami para ulama, tapi intinya ketika dicabut itu ya, kalau baik ya dibawa ke atas, kalau tidak baik ya mau di atas itu sudah ditolak, tapi terus kemudian dimasukkan ke dalam kubur, lalu ditanya oleh malaikat. Nah, yang menarik itu tidak di dalam kitab Risalah itu yang saya baca, dan saya pikir saya perlu menyampaikan ini. Ulama itu yang diantara sekian penjelasan tentang roh itu yang paling masuk di hati saya itu yang ini. Itu kata ulama itu gini, kamu nggak usah nanya-nanya, nanti kalau kamu mati udah tahu sendiri gitu. Itu paling berkesan ya. Kesan, iya ya benar ini.
Kenapa kok harus dikhilafkan? Karena ulama itu imajinasi itu macam-macam. Ada yang katanya yang dihidupkan itu badannya cuma atas tok. Ada yang mengatakan semuanya. Ada yang mengatakan lagi saking bingungnya itu ya atasnya tapi bawahnya ikut-ikutan. Itu. Saking imajinasi. Terus ulama yang terakhir itu yang menarik. Udahlah, nggak usah nanya-nanya. Sebentar lagi kamu mati dan tahu nanti kalau pengen ke dunia nanti bisa cerita-cerita setelah mati tapi nah ini yang disampaikan Gus itu kan teori bahwa itu abadi nanti sampai hari kiamat, bahwa itu tapi penjelasan lebih lanjutnya ya paling enak ya itu Gus ya, pokoknya nantilah ya, semoga umurnya panjang ini jangan cepet-cepet tahu. Kalau penasarannya banget ya sudah lah, kalau penasaran baik, itu yang saya sampaikan, terima kasih ya. Itu yang tanya siapa tadi itu? Agus. Seruat tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bedanya senior sama junior. Gus itu tuh junior. Jadi ini kasihan ini masa ngeralat jawaban adiknya. Jadi memang di antara cerita kitab tasawuf itu nanti orang paling pinter ketemu sama orang bodoh itu sama-sama kesimpulannya wallahu a'lam. Nah, Allah yang maha tahu itu. Tadi yang Mas Agus ya, jadi ada sebuah hadis qudsi ketika Allah ditanya Nabi Dawud kalau nggak salah. Sebagian riwayat Nabi Musa, pokoknya ditanya orang baik lah. Ya Allah, nikmat engkau sebanyak ini, lalu saya cara mensyukuri gimana? Kata Allah, cukup kamu tahu yang memberi nikmat itu siapa, yaitu saya, kata Allah. Yang penting misalnya kalau ngebor ya tahu kalau itu tidak milik mbah tua penunggu kayu besar atau dedemit siapa ya, kalau kita muslim ya tahu itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam ilmu yang saya kaji itu bismillah itu boleh, ahli fikih mengatakan itu sunnat. Tapi kalau ahli ilmu hakikat, bismillah itu satu kelaziman, di mana-mana yang kita makan itu milik Allah. Kekuatan kita makan juga karena rahmat Allah. Apa artinya makanan kalau kita sistem saraf kita rusak gitu? Apa nikmatnya makanan ketika kamu makan ketemu orang yang mau mecat kamu, yang mau nagih kamu, kan hilang semua. Semua kenikmatan yang kita dapatkan ini butuh sekian infrastruktur kalau dalam bahasa Pertamina itu. Makanannya enak, apanya enak semua. Ketemu orang yang paling kamu benci langsung nek semua. Jadi semuanya itu bisa diatur sedemikian rupa itu kalau ada bismillah, ada asma Allah yang menghendaki kita ini bisa nikmati yang kita. Ya kalau sampean tanya pamitnya sama siapa, kalau perizinan ya tanya Pertamina. Tapi kalau izin sama yang punya ya tadi lah, kalau kita ya tahu kalau itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi nggak perlu mati dulu, kalau bab ini nggak perlu mati dulu. Nggih, ngoten mawon, mugi-mugi paham pun namun takok malih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga banyak manfaat dalam video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami admin Munir Channel mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.